Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Hari ini hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021. Kita masuk di pembelajaran 1, mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Buka buku tema halaman 67 sampai 69. Hari ini kita mempelajari tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Ibu bacakan, simak baik-baik. Pada daur hidup hewan, ada yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami metamorfosis. Proses metamorfosis pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Berikut beberapa contoh siklus hidup atau daur hidup pada hewan. Yang pertama, daur hidup katak. Nah, pada katak terjadi atau mengalami metamorfosis sempurna. Daur hidup katak yaitu telur kecobong atau berudu, kemudian menjadi katak berekor atau katak muda, kemudian menjadi katak dewasa. Ibu jelaskan, katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu atau kecobong. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belalak, kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak berekor atau katak muda. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Yang kedua, daur hidup kecoa. Pada hewan kecoa yaitu mengalami metamorfosis tidak sempurna. Daur hidup kecoa dimulai dari telur, kemudian menjadi kecoa muda atau nimpa, setelah itu menjadi kecoa dewasa. Ibu jelaskan daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa ini akan berubah menjadi kecoa muda atau nimpa. Bentuk nimpa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimpa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Yang ketiga, daur hidup capung. Pada hewan capung mengalami metamorfosis tidak sempurna. Daur hidup capung dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi capung muda atau nimpa. Setelah itu berubah menjadi capung dewasa. Ibu jelaskan, capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda atau disebut dengan nimpa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Yang keempat, daur hidup nyamuk. Pada hewan nyamuk itu mengalami metamorfosis sempurna. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur.
kemudian menjadi jentik-jentik atau tempayak. Setelah itu menjadi pupa atau kepompong, dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Ibu jelaskan, nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau disebut dengan tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Berikut kita masuk di pembelajaran 2 mata pelajaran yang sama, IPA, halaman 79 sampai 80. Sekarang kita mempelajari tentang manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Berikut Ibu jelaskan manfaat tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya alam hayati bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Manfaat yang kedua, bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Yang ketiga, peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Manfaat tumbuhan dan hewan yang keempat, produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Berikut manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitar. Yang pertama, menghasilkan oksigen. Yang kedua, membuat udara menjadi segar. Yang ketiga, menyerap karbon dioksida. Yang keempat, mencegah terjadinya banjir. Dan yang kelima, mencegah tanah longsor. Selanjutnya, manfaat hewan bagi lingkungan sekitar. Kalau tadi tumbuhan, sekarang hewan. Manfaat hewan bagi lingkungan sekitar yang pertama, membantu dalam proses penyerbukan. Contohnya hewan kupu-kupu. Yang kedua, penghasil pupuk organik atau kompos. Contohnya yaitu dari pupuk kotoran hewan ternak, sapi atau kerbau. Yang ketiga, penghasil tenaga untuk membajak sawah. Misalnya itu dari hewan sapi atau kerbau. Yang keempat, penyubur tanaman. Contohnya yaitu cacing tanah. Itulah penjelasan Ibu mata pelajaran IPA tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia beserta manfaat tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya alam hayati bagi kehidupan manusia dan manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitar beserta manfaat hewan bagi lingkungan sekitar.